Jumateng Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Latif dengan segala hormat Allah semoga akan monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, Mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, pendiri, pembina, pengasuh, sesepuh, pengurus Iwamit on Air, semuanya sedaya mawon ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dados wong sing mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat beserta anak keturunan kita, dan kita mendapatkan kebaikan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Iwamit on Air yang hadir pada malam hari ini, kita bersama-sama mari mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dengan izin Allah, kanthi maunah Allah, kanthi hidayah Allah. Kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui silaturahim, walau menggunakan on air, walaupun menggunakan HP. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, tambah rezeki, dan kita semua dijaga oleh Allah, ditambah kebaikannya, tambah kebaikannya, tambah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan nanti di yaumil kiamah kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitabnya, nanti di yaumil kiamah akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena hari ini orang non-muslim pun menyatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Betul, mereka tetap percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka percaya dengan Nabi yang lain, dan mereka percaya dengan kitab yang lain. Maka mereka disebut dengan Ahlu Makkah wa Ahlul Kitab. Dan apakah Allah menyatakan dia orang Muslim? Bukan. Bukan. Walaupun dia tetap mengatakan Allah sebagai Tuhannya, mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, tapi tidak mengakui Muhammad sebagai nabinya, dan tidak mengakui Al-Quran sebagai kitabnya. Kita sedoyo alhamdulillah, Allah pangeran kita, Allah Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad Nabi kita, Al-Quran kitab kita sebagai pedoman kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya sampai di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, jamaah, pengurus sedaya Iwamid on Air yang rahimakumullah, orang-orang yang dirahmati Allah, disayangi Allah, dibahagiakan Allah, dimuliakan Allah, dijaga oleh Allah. Amin. Hari ini kita sama-sama akan membahas tentang masalah hukum berkorban, tata cara berkorban, keutamaan berkorban. Secara khusus memang tidak ada perintah wajib. Tidak ada khudu, inharu, sembelihlah korban hukumnya wajib, tidak ada. Ya adanya hanya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'taina sesungguhnya aku Allah, a'taina wis paring sapa ingsun Allah ya Muhammad. Inna a'taina ya Muhammad, Muhammad, sampaikan kepada umatmu aku telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Al-Kautsar, namanya Telaga Kautsar. Ada satu kisah Telaga Kautsar ini yang ada ceritanya adalah kenikmatan lah telaga Rasulullah. Nanti di yaumil qiyamah yang boleh meminum Telaga Kautsar adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul, orang-orang yang diakui sebagai umatnya Rasul, kemudian dia minum Telaga Kautsar, kan dia tidak akan lapar, tidak akan haus sampai kapanpun, dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini akan mendapatkan kenikmatan karena telah diizinkan minum Telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Telaga Kautsar. Amin. Yang luar biasa, ada namanya syafaatul khassah dan ada namanya syafaatul ammah. Syafaatul khassah adalah syafaat Allah diberikan kepada Nabi, khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, baik di dunia ini, baik di dunia sampai di akhirat. Itu namanya syafaatul khassah. Kalau syafaatul ammah adalah syafaat Allah, pertolongan Allah yang diberikan kepada Muhammad, kemudian diberikan kepada umat manusia yang namanya rahmatan lil alamin. Semua manusia menikmati dunia ini. Wong kafir yang menikmati dunia, wong musyrik menikmati dunia, wong muslim yang menikmati dunia, yang enggak ngapa-ngapa yang menikmati dunia, bahkan yang enggak percaya kepada Nabi Muhammad tetap menguasai dunia, mereka mendapatkan apa-apa. Nah, ini umum, sehingga karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, akhirnya semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah. Tapi yang khas, siapakah orang-orang yang mendapatkan syafaat khassah? Washolli li rabbika wanhar. Pertama adalah orang yang mau sujud kepada Allah. Titik. Nggak ada tawar-menawar lagi. Kalau yang kaitannya dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak sujud, ya tidak dapat apa-apa. Kemudian bagaimana nanti di yaumil qiyamah? Ya tergantung imbang nggak amali-amaliyah yang lain. Karena dosa sholat ini tidak bisa diganti dengan apapun. Wallahu alam. Allah yang maha tahu. Tapi secara fikih bahwa sholat ini tidak dapat diganti dengan apapun. Kemudian Allah Maha Pengampun, itu urusan Allah. Itu derajatnya kita semua. Tapi yang jelas orang yang tidak sholat, mereka itu orang yang tidak mendapatkan syafaat, dan mereka nanti di yaumil qiyamah tidak dapat apa-apa. Karena sholat adalah sebagai salah satu tanda kita sebagai orang mukmin. Kemudian kalau sudah sholat, sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka mereka harus menjadi manusia yang wanhar, mau berkorban. Wanhar ini bahasa letter legen itu nyembelih korban, menyembelih hewan. Mahwa anhar, napa sing dimaksud menyembelih korban? Wong
sing memberikan sebagian hartanya berbentuk hewan yang ditentukan secara fikih oleh Rasulullah, diberikan hewan tersebut untuk memberikan kenikmatan atau kesenangan kepada orang-orang yang membutuhkan, aihada miskin wa fakir, orang-orang miskin dan fakir. Ini ketentuannya begitu. Kemudian nanti ada orang yang berkorban, kemudian dagingnya diberikan sama orang yang kaya, yang setiap hari bisa makan daging, makan yang lain sebagainya. Kita lihat apa statusnya. Tapi di dalam keterangan hadis adalah fuqara wal masakin. Orang yang fakir dan orang yang miskin, yang mungkin jarang makan daging dan lain sebagainya. Wanhar namanya. Nah, karena ini bahasanya wanhar niku adalah bukan satu perintah yang wajib, maka akhirnya ulama menyatakan bahwa yang namanya wanhar adalah sunnatun muakkadatun. Menyembelih korban itu adalah sunnah muakkad. Dilakukan lebih utama. Tidak dilakukan ada semacam sesuatu yang tidak baik. Namanya sunnah muakkad, hampir mendekati wajib. Seandainya diwajibkan nanti takut masyarakat umatnya tidak mampu, maka disebutkan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sewaktu-waktu dia masih hidup, masih diizinkan untuk berkorban. Bahkan pendapat ulama yang lain sudah meninggal dunia pun diperbolehkan untuk berkorban. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dalam fikih ini berkorban ini memang mayoritas sebenarnya digunakan untuk orang hidup. Bagian orang-orang orang mati nanti penjelasannya masih banyak. Shallu ala Nabi Muhammad. Wassalli wassallim wa barik alaihi wa alihi washabihi. Jadi kajian pun yang kaitannya wanhar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa man astati'abi, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, untuk menyembelih korban, kemudian tidak menyembelih korban, la taqrabu ala sholat, jangan mendekati tempat sholat. Artinya apa di situ? Bahwa orang yang sudah punya kemampuan kok tidak berkorban, maka dia dianggap orang yang tidak baik dalam ibadahnya. Makanya tandanya sholat ya korban, tandanya sholat ya sedekah, tandanya sholat ya baik, tandanya sholat adalah berhasil dalam kebaikan. Nah, yang paling ditekankan di sini di luar sholat sunnah yaitu berkorban. Kalau zakat jelas hukumnya wajib, ini yang sunnah muakkad. Baru sunnah-sunnah yang lain namanya sedekah. Tapi kalau sunnah muakkad, kenapa kok dikatakan sunnah muakkad? Satu, karena memang manusia seumur hidup hanya disunnahkan muakkad itu hukumnya satu kali. Jadi tidak ada namanya korban ini hukumnya wajib, sing ora korban dosa masuk neraka niku mboten enten. Sing wajib niku adalah zakat. Ada khud min amwalihim sodakotan tutohirhum wa tuzakkihim fiha. Ada khud, ambil, ada perintah. Maka zakat itu wajib hukumnya. Bahkan dalam fikih pemerintah, pemimpin boleh mengambil secara paksa kepada masyarakat yang sudah punya kewajiban berzakat. Kemudian dia tidak berzakat, maka pemerintah atau penguasa atau pemimpin atau pemuka boleh mengambil secara paksa dari zakat tersebut karena itu hukumnya wajib. Ini kalau kaitannya dengan zakat. Maka sodakoh yang sunnatun muakkadatun, yang pertama adalah akikoh, yang keduanya adalah kurban. Ini Bapak Ibu sekalian hukum kurban, dan kita semua barang siapa yang punya kemampuan berkurban kemudian tidak melakukan kurban, jangan mendekati sholat. Yang kedua,
Wa may yastati'u ala harin, barang siapa yang punya kemampuan min anwari innasi wa akna'u ala roknatihi taskunu min aghniyai wal wirai fid dini wal zuhdi fid dunya wal hayai. Barang siapa yang punya kemampuan kemudian orang tersebut tidak melakukan menyembelih kurban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia akan menghukum 5 perkara. Loh niki kok mengerikan juga ya hadis niki ya. Buka teng kitab Tambihul Ghafilin, Bu. Ngeri juga ya. Allah akan memberikan hukum. Pria sudah punya kemampuan tapi bangga pelit kon korban. Hukum sunnah muakatnya sekali. Bendina korban setiap tahun lebih utama. Mana yang diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Setiap tahun sama dengan haji itu waktu yang wajib itu hanya sekali. Kemudian ada haji yang kedua, ada haji ketiga ya monggo. Umroh itu utamanya sekali, kemudian umroh ping 7 ya terserah. Mungkin mencari keutamaan yang lain. Maka setiap kurban, setiap tahun kurban, ya monggo. Karena kita dalam rangka mendekatkan koroba yakrobu korbatan wa korobatan wa koribun. Jadi niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya boleh setiap tahun. Nanti kita bahas tentang masalah hukum korban arisan. Nah, ini juga dibahas. Tang mriki enten nggih korban arisan nggih. Ibu, Bapak enten korban arisan tang nggih? Di desa saya ada, Abang. Ada di kampung itu ada, Pak. Kampung. Makanya kita bahas korban arisan itu yang tidak boleh kayak apa, yang boleh kayak apa, walaupun ada yang berbeda pendapat dan namanya sudah pendapat, tapi yang namanya pendapat ya beda-beda, ada yang sama, ada yang tidak, ada. Dasar hadisnya ya tidak mengerti, tidak ada, karena memang itu tidak ada dalam perintahnya. Korban arisan orene. Jadi ya, akhirnya pendapatnya beda-beda. Khamsun fid dunya. Yang pertama, Allah akan mencabut barokahnya rezeki dari kehidupannya. Yang kedua, Allah akan mendatangkan balak musibah yang di luar pandangan dia. Yang ketiga, akan diuji oleh keluarganya dengan berbagai macam kejelekan. Yang keempatnya, mereka akan didatangkan musibah yang datangnya bertubi-tubi. Wal khamisu ngala syururiha malihi wa sa'atur rizkihi. Mereka orang yang luas rezekinya tapi tidak berkorban, maka Allah akan menyempitkan rezekinya. Wallahu a'lam. Wa khamsatun dan ada mahmudatun, ada 5 kemuliaan yang membahagiakan bagi orang-orang yang mau berkorban baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, yahdurul lagwu wal khilfu kadibu wasubuhu bisodakoh. Menghindari orang yang iri hati, orang yang senang merusak kita di belakangnya, menggoroi kita, menipu kita, maka lakukanlah dengan kurban. Akan terhindar seperti itu. Asani tathiru badani minad dunubi. Yang kedua, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wasalisu yang ketiga, lidafni lil marad, akan dihindarkan dari penyakit-penyakit yang menakutkan dan membahayakan. Namanya dawa'uhu mardakum bil fahri was sodakoh. Allah akan menghilangkan penyakitmu dengan sodakoh dan menyembelih korban. Dan Anda menyenangkan kepada orang miskin dan orang fakir, maka Allah idkhalus sururi alaikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kesenangan dan kebahagiaan kepadamu dan kepada keluargamu. Al-khamis, fiha barakatul mal wa sa'atur rizki. Yang kelima, rezekinya hartanya akan diberikan oleh Allah. Dan rezekinya, hartanya akan dibarokai oleh Allah. Dan mereka akan mendapatkan wasi'atar rizki. Mereka akan mendapatkan keluasan rezeki. Itu kehebatannya orang-orang yang bil anhar, kelawa orang yang menyembelih korban, orang-orang yang mau bersodakoh, orang-orang yang mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk korban, untuk sodakoh, untuk akikoh, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana caranya kita berkorban? Yang paling utama ya diri kita korban kambing. Diri kita berkorban kambing. Ada yang kedua, yaitu iuran tapi cukup orang 7, walaupun ini beda-beda pendapat, bahwa satu korban bisa digunakan orang 10, orang 100, wallahu alam, terjadi berbeda pendapat. Tapi selama Abah ngaji sampai detik ini memang hadisnya itu membuat beda pandangan. Jadi yang umum ya, satu kambing 1 orang, satu sapi 7 orang, boleh diangkat 7 orang. Umpamanya harganya 20 juta, ya boleh diangkat 7 orang 3 juta, jumlahnya 21 juta. Kalau ulama sepakat seperti itu boleh. Hanya yang arisan, itu biasanya harus ada yang bertanggung jawab melanjutkan. Kan arisan itu tetap ditujukan kepada orang satu. Contoh, ada orang arisan, sapi 3 jutaan, jumlahnya orang 21. Berarti 3 kali nyembelih sapi. 7. Bukan kok sapi 1 ditunggangi wong 21, bukan. Tetap 7. Jadi bukan kita pendapatnya kok orang kambing 1, sapi 1, kambing 1 ditumpahi wong 21, bukan. Tetap 3 jutaan 21 berarti untuk siapa? 7 orang. Tahun depan 3 jutaan 21 untuk 7 orang. Tahun depan lagi 21 untuk 7 orang. Tetap diperbolehkan seperti itu. Boleh, sah. Bukan kok satu kambing ditumpahi rame-rame wong 100, bukan ngoten iku. Bahasa seperti teng Sukadami nggih ngoten. Enek wong 40 arisan. Ngoten. Arisane setiap minggu niku 100.000. Kemudian nanti setiap tahun bisa nyembelih 7 atau 10. Nah, bagaimana nanti kalau meninggal dunia? Maka walinya atau keluarganya atau anak keturunannya wajib meneruskan. Perjanjiannya tanda tangannya ngoten. Tetap uang siji ya wedhus siji. Sehingga jumlahnya 40 wedhus yang disembelih, sehingga wedhus siji ya tetap wedhus siji. Nah, inilah tentang masalah tata cara yang berkaitan dengan kurban. Terus kemudian bagaimana daging kurban? Daging kurban itu sebaiknya diberikan fakir miskin berbentuk daging mentah agar bisa mereka mengolah sendiri sesuai dengan seleranya sendiri. Sebaiknya korban tidak boleh dikasih makan untuk panitia dan lain sebagainya. Hanya sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sebagian daging kecil itu boleh diambil, bagiannya tuan rumah yang berkorban diambil kemudian dimasak dimakan bersama-sama, karena mereka diperbolehkan mendapatkan maksimal sepertiga dari daging tersebut. Maka berbagai macam pendapat ini ya jangan lalu mengatakan haram kalau memang itu pendapatnya siapa.
Nah, lebih baik dibagi daging agar fakir miskin mau memberikan, mengolah sendiri sesuai dengan seleranya sendiri. Bagaimana kalau orang kaya? Boleh orang kaya sampean kasih, tapi mereka orang-orang yang betul-betul mengajarkan agama Islam. Tapi kalau tidak boleh. Dalam fikih mayoritas kan, sajane dalam fikih wong sugih, Pak Lurah, apa jane enggak enak, Pak Bu. Enak ini ketentuannya kalau nek wong sugih, wong sing memang mengajarkan agama Islam secara istiqomah. Itu baru boleh mendapat, itu pun sebagai penghargaan kita dengan beliau karena sebagai seorang ustadz atau guru atau kiai. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang Abah sampaikan. Mohon silakan kalau mungkin sebelum Abah tutup ada tanya jawab dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nanti jangan sampai ini kami sudah 28 menit, hampir 30 menit Abah ngaji. Silakan selanjutnya pada pembawa acara untuk tanya jawab 3 orang untuk tanya jawab. Kemudian nanti kita tutup dengan doa. Terima kasih. Monggo selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Matur suwun Abah. Monggo Bapak Ibu jamaah yang mau bertanya silahkan nama dan dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yani dan Bu Jumila satu persatu. Monggo Bu Jumila dulu. Kula Bu Jumila dari kelompok belajar tulik mania. Apa mau tanya? Amin. Jihad yo. Jihad yo. Apa mau tanya? Saya mau sebenarnya saya mau kurban di Indo. Terus atas nama bapak saya sama ibu kayak gitu boleh apa mboten apa? Berpun niku mawon apa pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi ya. Baik Bapak sekalian, langsung nopo dijawab. Monggo Pak, tinggal di apa satu-satu napa langsung Aibon, kalau jawab berian. Ibu, Bapak, rahimakumullah, sebenarnya dalam korban ini yang punya kewajiban, yang punya hukum sunnah muakkad adalah pribadi-pribadi. Ada yang berpendapat contoh, sampan belum diakikoi, maka sampan boleh menghadiahkan uang kepada orang tuamu. Pak, kulo kan dereng jenengan akikoi, niki jenengan kulo hadiahi, kulo kai duit 3 juta sampai tukang wedus. Oh ya, sing duwe duit ya sampean wis takeni sampean tukang wedus. Terus mengko nggih akikah nggih aku. Ulama boleh. Ulama boleh. Iki wong tua datang anak yang berkaitan akikah. Lah pripun nek anak datang wong tua, nggih sami mawon. Pak, niki kula hadiahaken duit teng jenengan. Duite 3 juta. Tumbasno kambing nggih korban dalem panjenengan. Angsal ulama. Ada yang berpendapat lagi bagaimana telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia apabila anaknya berkorban atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka hukumnya mereka dapat pahala. Karena itu perbuatan baik anak, kemudian memberikan makan kepada fakir miskin, maka pahala itu akan mengalir kepada orang tuanya, tapi bukan kok korban, tapi pahala itu mengalir kepada orang tuanya, harta, daging yang dimakan oleh fakir miskin dan lain sebagainya, anak yatim dan menyenangkan orang, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Masyhurul ulama menyatakan boleh. Tapi jenengan ngomong, niki tak hadiah keteng jenengan pakai duit 3 juta, jenengan mang tumbas wedhus, mungkin jenengan ki korban atas nama jenengan nggih Pak, nggih, ngoten. Lah pripun umpamane jenengan
tuku wedhus siji terus nggih korban bapakmu teng alislah ngene ngoten. Kan iki yang akan berbeda pendapat. Yang pertama, karena itu anaknya, maka termasuk bukan korban, tapi disebut sedekah biasa dan pahalanya tetap mengalir. Yang kedua, anak harus memberitahu kepada orang tua, Pak, jenengan pakai duit 3 juta. Duit 3 juta niki nggih tuku wedhus, mengko wedhuse nggih korban teng alislah. Teng alislah ajeng dikirim duit ya monggo, ajeng dikirim sapi utawa wedhus monggo, tapi atas nama bapak duwite keng kula. Ikrare kan ngoten niku, ngoten Bu. Ikrare kon ngoten niku. Ya wis aku repot mah, ya wis kana. Aku wis jenengku ora apa-apa tak trimo. Sampean kok tekono wedhus kene alislah monggo, tapi tak trimo. Itu bahasa qabul, itu diterima niku berarti wong tua sampean niku wis berkorban. Walaupun sang gawe duit jenengan, tapi lan jenengan berkorban dirinya. Tuku dhewe ra ngomong karo wong tua atas nama wong tua, ada yang mengatakan niku dereng sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun lanjut. Sami bahasa pertanyaanipun nggih sampun jelas Bah, sampun. Nggih, pertanyaan ngeten niku anu badhe korban atas nama ibu ngoten. Tapi nggih pun matur sih, sampun matur bapak ali ibu kalau wingi badhe korban atas nama ibu ngoten. Maksud kula matur yen nggih. Nggih, memang setiap korban ngoten Bah, sampun matur nggih. Kalau orang tua sudah meninggal gimana? Nah niku kalau orangnya sudah meninggal dunia, ulama sebagian mengatakan tetap terjadi korban, yang sebagian tetap sedekah, bahwa itu nanti pahalanya tetap mengalir kepada kedua orang tuamu, kepada bapakmu atau ibumu yang ada di alam kubur. Kenapa? Karena itu perbuatan baik anak, maka pahalanya dengan otomatis mengalir kepada orang tua. Apakah nanti di yaumul kiamah bisa digunakan untuk kendaraan, Bu, Pak? Kendaraan di yaumul kiamah di Siratal Mustaqim nanti banyak, ada masjid, ada madrasah, ada korban, ada macam-macam lah. Wis urusan Allah, ya pasrahkan kalau Gusti Allah. Yang penting pahalanya mengalir kepada orang tua kita, nggih. Nggih, Pak, nggih, Pak. Itu kalau umpamanya bapak ibu sudah meninggal semua, itu pakai nama bapak apa gimana itu, Pak? Sebaiknya dua-duanya, Bu. Di napa umpamane ngeten dengan diikrarke ngaten sabda wedhus mawon nggih, wedhus niki nggih bapak, wedhus niki nggih mama. Atau tahun niki mama wedhus, tahun ngajeng bapak wedhus. Lek kuat saniki kalih-kali alhamdulillah, mboten dereng nggih, berarti satu-satu. Sing penting jenengan punya niat untuk menolong orang tuamu. Yakin. Nyampe pahalanya. Enten sing lintu monggo, kloten kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kula mungkin saking keluarga Sakura Iwami dengan bergaya terus mantap. Ya Allahu Akbar. Nggih ngaten Pak, kula badhe tanglet niku napa jane. Jadi teng mriki teng Taiwan niku kan napa tentang niki tentang makanan nggih. Jadi yang Taiwan niku biasanya kan nyukani napa buah-buahan itu saking bekas sembayangan ngoten lho, sembayangane tiyang Taiwan. Lah niku hukume pripun nggih? Halal napa boten angsal ngoten. Nggih, matur suwun. Baik, Bapak Ibu sekalian, barang sesembahan dan itu bukan sesuatu yang disembelih atau yang diharamkan secara syariat itu ya memang haram, babi, anjing. Syariat yang kedua disembelih di luar nama Allah, maka itu tidak boleh kita makan. Tapi kalau namanya buah, terus nopo ya beras, minuman,
dan itu tidak mengandung alkohol dan memang itu halal, secara nyata memang boleh jenengan maaf. Niku jenengan maaf malah apik mengukan ngelawan tawat de walu teng jero weteng jenengan ke perang semenang jenengan karena jenengan maca bismillahirrahmanirrahim. Mulane ayam niku mboten bareng Pak. Dalam Ayam niku mboten bareng. Nggih, kalau karena sesembelihannya kita tidak jelas. Kalau emang sing nyembelih jenengan ngerti betul yang nyembelih jenengan, ya wis cukup pangan bismillahirrahmanirrahim halal ngopo yang nyembelih ayam tapi urip ya halal nyembelih ya. Nah, apalagi sing urip sampai sing nyembelih gawe ingkung halal. Kula niki ngeten Bu, kula nate enten wong tahun kula kalingan tahun 89 90 lah. Enten duwe wong niku wit ingas wedi ora wani nebang ngomongin ning kono nek jin setan kalau ganjal lah. Wis pokoke tokok-tokok lah. Nah, setiap sore ku enek endok, enek apa-apa. Lah niku tak colongi, Bu. Tenanan niku aku sing mangan iki tenan. Wondelah pada suatu hari enek ingkunge. Ya aku jenenge cah tukang ngarit enek ingkung ora berdiri mbok sapa sembelih tak pangan. Ucapannya bismillahirrahmanirrahim halal. Ya waktu semono kan dereng jelas napa hukum ngeten. Lek sing nyembelih dereng jelas ampun dimaaf lek sing ngerti hukum. Lah kula dereng riyen kan pokoke kula wani. Setan tekek apa tak pangan. Weh, setan tangi, tak pangan yo ora apa-apa ki, Bu. Tenan kula mbiyen sik bocah wani kula mbiyen. Wes ngene barono anune napa niku kayu ngasih tak biacoki ngamuk wonge. Kamu nanti bisa mati, omong kowe engko bisa mati bikin baca wis ingat iki bahaya. Saya sok tak uyuhi. Artinya telah kita menghargai orang ya sudahlah orang yang memang agamanya begitu ya monggo. Tapi lawai di untuk buah, untuk ayam urip, untuk ampau wis halal oleh. Bahkan buahnya sampai kirim ke Indonesia boleh kok ngoten. Ingatan nggih, pun masyaallah barakallah. Terus apa satu lagi nggih, Pak? Angsal, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wami jihad yo Allahu Akbar barakallah. Kula Miftah saking Sakuraba niki di luar tema nggih, Pak. Nggih. Ada yang ini ada cerita sebentar nggih Pak. Ada orang Taiwan punya anak kembar itu anaknya hasil dari bayi tabung. Maksudnya dia nggak berhubungan sama ibu si anak tersebut. Jadi dia ambil spermanya dititipkan ke rahimnya itu setelah lahir. Sekarang anaknya TK, orangnya itu divonis dokter tinggal 6 bulan usianya. Karena dia nggak takutnya nanti hak asuh anaknya diambil sama ibunya dan menguasai seluruh hartanya. Yang dipercaya itu keponakannya perempuan, sedang keponakannya perempuan itu nggak mau menikah, umur 41 tahun. Nah itu keponakannya itu tidak memenuhi syarat untuk mengambil hak asuh anaknya karena belum menikah. Nah itu lalu dia mencarikan calon suami buat ponakannya itu. Kalau sama orang tua, kalau sama orang Taiwan resiko nanti. Katanya gitu, kalau misalkan menikah habis itu ambil hak asuh anaknya itu terus cerai, itu nanti juga ujung-ujungnya ke hartanya itu merongrong gitu loh. Katanya kayak gitu. Jadi dia mencari orang Indonesia, suruh saya mencarikan orang Indonesia buat menikah, buat menolong. Yang dimaksud menikah di sini tuh menikah secara sipil, jadi secara hukum bukan agama kayak kalau kita ada ijab kabul kayak gitu loh, bukan seperti itu. Kan menikah secara agama buat biar hak asuh anak kembarnya ini jatuh ke ponakannya kayak gitu loh Pak. Dan itu nggak cuma-cuma, nanti setelah sesuai prosedur gitu mungkin cuma nggak sampai 1 bulan itu nanti bercerai gitu. Terus disangoni caranya gitu loh. Disangon itu juga nggak sedikit ya, bisa sampai hitungan M gitu. Jadinya
niku pripun? Maksud saya hukumnya ngoten lho, Bah. Mohon penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini nikah sipil itu nikah yang tercatat dalam tataran negara, tapi dia tidak menikah secara agama. Nah, dalam catatan sipil, orang menikah agama di luar Islam yang tidak menggunakan cara syariat, tapi tercatat di catatan sipil, maka mereka diperbolehkan untuk campur, Bu. Alhamdulillah. Diperbolehkan untuk campur. Namun karena dia berbeda agama jadi zina. Oh, maksudnya campur ini toh. Nah, maksudnya campur itu ini Kah, sebelumnya ada catatan tidak saling menyentuh ngoten. Nah, kalau memang tidak saling menyentuh, nanti terjadinya fikih. Dalam fikih ini yang ngapunten, itu namanya kidbun, adalah pembohongan publik, pembohongan umum, pembohongan masyarakat. Karena hanya ingin mendapatkan sesuatu itu, sehingga dia akan merekayasa dengan cara yang lain. Nah, rekayasa itu tidak ada. Rekayasa kecuali rekayasa Allah. Nantinya dia mendapatkan uangnya juga tidak berkah, uangnya juga jadi malapetaka, jadi penyakit, melandang mati, kepiye gara-gara duit 1 miliar. Secara fikih bagaimana? Tidak diperbolehkan merekayasa sesuatu yang tidak pada tempatnya, dolim. Yang kedua, tidak boleh merekayasa dengan pembohongan publik atau membohongi masyarakat atau membohongi pejabat hanya untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiganya, tidak boleh membohongi karena ingin mempunyai hak asuh dengan tata cara yang tidak disahkan. Kalau memang dia mau nikah, ya nikah sing tenanan, yo ngopo, ya wis karuan lah, memang pengen dapat hartanya ya sudah kafir-kafir lah gitu. Kemudian sudah punya yang HP-nya jangan di speaker Mbak Mita. nonton nggih, berak mencampuri, berak ngeloni, berak ngopo-ngopo, ini kemudian wis itu asuh, kemudian nanti terjadi pertengkaran perceraian, itu lain hukumnya, tapi kita tidak punya niat untuk merekayasa. Nah, tapi kalau sudah niat cara merekayasa mboten bareng nggih. Mungkin duitnya jadi mahal dari penyakit. Nah, menurutku monggo biasa mawon, ikrah mawon, secara Kristen ya monggo, kalau ingin hanya dapat uang dan lain sebagainya. Kemudian atau kembali atau dengan cara Islam. Tapi ingat bahwa napa nggih, la kariha kari Allah. Napa nggih? Tidak ada rekayasa kecuali rekayasa Allah. Dan apapun rekayasa manusia pasti pada saatnya akan jatuh. Jadi pesan kula ngeten mawon, nikah pengen dapat ya nikah sing tenanan biasa, mungkin itu di tengah perjalanan cerai ya urusan mangke, tapi jangan mereka-reka hanya ingin mendapatkan itu, kemudian orang itu diperbolehkan ini, jenengan mangke sing dosanya luar biasa. Akhirat ya kita lebih baik dapat uang 5 juta, 10 juta, tapi nikmat kita makan. Ngaten awan nggih. Nggih, apa matur nuwun. Matur suwun lepate yen pangapunten apa menjelaskan fikih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuwami jihad yuk. Allahu Akbar Nah, ngapunten saderenge badhe tanglet. Nggih. Kalau rumiyin niku kalau semono niku yang sepah kula niku sampun nganu nggih. Alhamdulillah sampun korban niku sapi. Utrine niku kan gangsal. Kali ibu kali bapak kan berarti itu abah nggih. Nah, sama nggih niku bapak kula sampun sedo. Tapi ibu kula sampun tasih gesang. Nah, kami sebagai anak ini ingin napa niku korban untuk orang tua. Ini yang diutamakan yang mana dulu apa? Mungkin yang masih hidup dulu napa sing sampun sedo ngoten. Saumpami kula kali mbak kula niki patungan. Kami 3 juta wae nggih.
setengah juta eding, setengah eding. Berarti 3 juta. Nggih, Pak nggih. Dan iki sing diutamaken rumiyin ingkang pundi, Pak? Ingkang sampun sedo napa ingkang tasih gesang? Niku mawon atas pertanyaan kula sadèrèngipun apunten lan matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebaiknya datang tiang sepah ingkang sampun sedo karena niku pahalanya untuk menolong orang tua kita yang sudah di alam kubur. Kemudian yang masih hidup itu bisa kita bantu dengan cara yang lain, dan yang di alam kubur tidak bisa kita bantu dengan yang lain kecuali dengan amaliyah, kecuali dengan pahala, kecuali dengan korban, kecuali dengan sedekah. Untuk mengurangi dan mengampuni dosa-dosa beliau di alam kubur tidak ada jalan yang lain kecuali anaknya berbuat baik. Namanya wa'mal amalan sholihan. Anaknya senang berbuat baik, berkorban, bersedekah, menolong orang dan lain sebagainya. Nah, kalau pahalanya mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kita berarti sudah membantu kebaikan kepada beliau. Kemudian yang masih di dunia kita jaga, kalau memang masih ada rezeki ya monggo dikorbani, karena dulu sudah pernah berkorban ya nggak apa-apa. Tapi hari ini kalau mau berkorban, utamakan orang tuamu yang telah meninggal dunia agar beliau tertolong di alam kuburnya. Jika beliau masih punya dosa, mudah-mudahan dosanya dikurangi, diampuni lantaran kita berkorban untuk orang tua kita. Matur suwun dan semantan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, demikian yang Abah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliullah bisyafaah Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah liridhaillah wa liqadail hawaijina bisyafaati Rasulillah wa biwasilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, hajatina hajatikum fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatihim bisirillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبخصوصيات الفاتحة وبجاه الفاتحة وبحروف الفاتحة وبكلمة الفاتحة وبآيات الفاتحة وبركوع الفاتحة وبحق ما أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فرج الهم ويا كشف الغم يا مالي عبدي ويغفر ويرحم يا الله يا دافع البلاء والوباء يا الله يا دافع البلاء والوباء يا الله يا دافع البلاء والوباء ادفع كل عنا هم وغم ربي يسر لنا ولا تعسر علينا يا الله. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami semua ya Allah, urusan dunia, urusan akhirat ya Allah, amin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina ya Allah, fi umuri dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa ni'matin wa alfa rizqin wa alfa maghfiratin wa alfa ilmin nafi'in wa alfa
سلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربي أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأصلح لنا ذريتنا يا الله وتب علينا إنك على كل شيء قدير. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. بلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, imam dan majelis-majelis yang lain rahimakumullah. Demikian yang Abah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semangat kita berjuang, semangat kita berjihad, semangat kita berkorban, semangat kita bersedekah, semangat kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau dan sanggup memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.